Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 5 orang. Saya Muhammad Repan. Saya Muhammad Faujan. Saya Disaya Putri. Saya Eva Latifah. Saya Alia Rahayu Rahmadani. Pada kesempatan kali ini dari kelompok kami ingin menjelaskan tentang fungsi turunan trigonometri serta pembahasannya. Oke, yang dimana pembahasan ini bertujuan untuk memahami konsep trigonometri serta langkah-langkahnya. Lanjut saja kita ke pembahasannya. Soal pertama adalah Y sama dengan 2 cos kali X pangkat 2 min 2X, maka DY per DX hasilnya adalah Y aksen sama dengan yang ini diturunin, yang duanya jadi ke depan, jadi 2X min 2. Terus karena koefisiennya 2, maka ditulis lagi di depan, dan turunan dari cos yaitu min sin, dan minnya di depan, sinnya di belakang. Yang ini dikebawahin lagi, X pangkat 2 min 2X sama dengan, yang ini dihitung dulu, min 2 kali 2X sama dengan hasilnya adalah min 4, dan min 2 kali min 2 sama dengan plus 4. Sin ditulis lagi, yang ini dikebawahin lagi, X pangkat 2 min 2X. Karena ini penjumlahan, maka ini bisa dibalik dan 4 yang belakang jadi ke depan, dan min 4 ini jadi di belakang, plusnya digadain. Jadi 4 min 4X. Sin tulis lagi, yang ini ke bawah, X pangkat 2 min 2X. Maka hasil dari soal yang ini adalah 4 min 4X sin kali X pangkat 2 min 2X. Oke, untuk soal yang kedua yaitu adalah soal tentukan turunan pertama dari Y sama dengan sin akar 2X. Untuk penjelasannya gini, Y kita turunkan ke bawah jadi Y aksen, tulis Y aksen sama dengan, nah untuk yang kedua kita turunkan dari yang ini dulu, nah tapi X jangan dibawa, berarti akar 2. Turunan dari sin yaitu adalah cos. Nah, kita kalikan, turunkan cos. Nah untuk sudutnya samakan dulu sama ini, jadi akar 2X. Nah jadi hasil dari turunan pertama Y sama dengan sin akar 2X yaitu adalah Y aksen sama dengan akar 2 kali cos akar 2X. Oke, kita lanjut ke soal yang ketiga, yaitu turunan trigonometri. Nah, di sini jika F dalam kurung X sama dengan tan akar X, maka F aksen dalam kurung X sama dengan, nah ini tuh dikerjainnya itu mula-mula kita turunkan bentuk akarnya dulu. Nah gini caranya, yaitu X sama dengan X ini akar X, lalu dikerjakannya Y sama dengan X, si akarnya itu diubah jadi pangkat, yaitu X 1/2. Baru kita ke Y aksenin. Nah, baru sekarang kita tulis Y aksen sama dengan hasil dari turunan X 1/1/2 itu 1/2 X negatif 1/2. Maaf.
Lalu ke bawahnya itu sama dengan 1/2 X 1/2. Kenapa kayak gini? Karena ya si bentuknya tuh si X-nya tuh disandingkan dengan 2, lalu yang tadinya itu akar negatif 1/2 diambil ke bawah ngikut si X, jadi ke sebelah si angka 2, jadi si negatifnya itu dihilangin. Nah yang terakhir itu tulis lagi 1/2, namun sekarang si X pangkat 1/2 nya itu dirubah kembali ke akar semula, jadi 1/2 akar X. Nah, sekarang itu baru ngerjain yang F aksen dalam kurung X-nya. F aksen dalam kurung X. Sama dengan, tulis lagi ini, 1/2 akar X dikali turunan dari si tan, yaitu sekan akar X. Sudah selesai. Ini dia hasil akhir dari F dalam kurung X sama dengan tan akar X. Oke, sekarang soal yang keempat yaitu jika fx sama dengan sin x min 1 per sin x plus 1, maka f aksen x adalah, yang pertama itu kita tentuin dulu U sama V-nya. Di sini diketahui U-nya itu dan V-nya. U-nya itu yang atas, yaitu yang sin X min 1. Kita tulis di sini sin X min 1, dan V-nya itu yang bawah, sin X plus 1. Setelah itu kita mencari U aksen dan V aksen. U aksennya itu adalah turunan dari sini, sin X min 1, turunan dari sin X min 1 yaitu cos X. Dan turunan dari sin X plus 1 yaitu cos X juga. Lanjut ke rumus Fx sama dengan U per V, yang dimana F aksen X sama dengan U aksen dikali V dikurangi U dikali V aksen per V pangkat 2. Kita masukin U aksennya yaitu cos X, kita tulis di sini cos X dikali V-nya itu yaitu sin X plus 1. Kita tulis sin X plus 1 dikurangi U-nya itu yaitu sin X plus 1. Kita tulis sin X plus 1 dan dikali V aksennya itu adalah cos X. Cos X dibagi V-nya itu yaitu sin X plus 1 pangkat 2. Sin X plus 1 pangkat 2. Lalu di sini kita kalikan. Cos X dikali sin X sama dengan sin cos X. Lalu cos X dikali plus 1 sama dengan plus cos X. Kita tulis. Min sin X dikalikan dengan cos X yaitu sin cos X. Sin cos X dan min 1 dikalikan cos X yaitu jadi plus cos X per, kita tulis lagi sin X plus 1 pangkat 2. Di sini kita lihat mana angka yang sama. Di sini ada sin cos X, ada plus sin cos X dan min sin cos X. Di sini kita coret karena ini 2 habis. Lalu kita tulis yang adanya yaitu plus cos X ditambah plus cos X menjadi 2 cos X per,
Kita tulis lagi di sini sin X tambah 1 pangkat 2. Ini hasilnya. Jadi, f aksen X dari sin X min 1 per sin X plus 1 yaitu 2 cos X plus sin X plus 1 pangkat 2. Oke, lanjut ke soal nomor 5. Jika f X sama dengan 3 cos 6 min 3X, maka f aksen X sama dengan, jawabannya yaitu f aksen dalam kurung X sama dengan, nah, turunan dari 6 min 3X yaitu min 3. Lalu kita kalikan dengan koefisiennya, yaitu ini 3. Nah, turunan dari cos yaitu min sin. Minnya taruh di depan, sinnya di belakang. Kita turunin yang ini lagi. 6 min 3X sama dengan min 3, sorry. Karena min dikali min berarti hasilnya plus. Jadi 3 dikali 3 yaitu hasilnya 9 sin. Ini diturunin lagi. 6 min 3X. Jadi hasil dari f dalam kurung X 3 cos dalam kurung 6 min 3X sama dengan 9 sin 6 min 3X. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 5 orang. Saya Muhammad Repan. Saya Muhammad Faujan. Saya Disaleh Putri. Saya Eva Latifah. Saya Alia Rahayu Rahmadani. Kami dari kelompok 3 ingin memberikan penjelasan serta contoh soal dari materi integral tak tentu. Oke, lanjut ke video pembahasannya. Soal yang pertama adalah integral 3x pangkat 3 dx sama dengan 3 per 3 plus 1 x pangkat 3 plus 1 dx sama dengan yang ini dikebawahin per yang ini dihitung dulu. 3 plus 1 sama dengan 4 x yang ini pangkat 3 plus 1 sama dengan 4 plus C. Maka hasil dari soal ini adalah 3 per 4 X pangkat 4 plus C. Oke, kita masuk ke contoh soal yang kedua dari integral tak tentu. Integral 4x dx sama dengan, nah, dengan rumus integral yaitu x pangkat n dx sama dengan a per n tambah 1 x tambah n tambah 1. Kita pakai rumus ini. Nah, kita pakai di A. Nah, rumusnya di sini kan n gak ada per pangkatan karena di sini kan n-nya pangkat. Nah, gak ada, kita pakai 0 tambah 1 x. Nah, di sini juga kan n di sini sama kayak perpangkatan, jadi kita pakai 0 tambah 1 x. Nah, kita turunkan 4 per 0 tambah 1 jadi 1 x. Di sini juga 0 tambah 1 jadi 1. 4 tambah 1, nah jadi x di sini tambah 1 plus c. 4 per 1 sebut juga 4 karena di sini x-nya pangkat 1 itu sama dengan x. Jadi kita pakai sebut saja x tambah
plus C. Nah, jadi hasil dari integral tak tentu 4x dx. Nah, ini hasilnya. Oke. Kita lanjut ke soal ketiga di bagian integral tak tentu. Nah, di sini soalnya adalah integral dalam kurung 3x min 2 lalu pangkat 4 dx sama dengan, nah pengerjaannya itu mula-mula kita sama dengan dulu 1 3 dikali 4 tambah 1. Maaf. Lalu di sininya tuh diturunin lagi si 3x negatif 2. Jadinya 3x negatif 2 kurung. Nah, pangkat 4 di sini tuh kita ditambah 1. Lalu si dx kalau diturunkan itu jadinya plus c. Nah, sekarang kita hitung yang ini. Hasilnya tuh 1, 4 ditambah 1 itu sama dengan 5, 3 kali 5 sama dengan 15. Lalu ininya diturunkan 3x negatif 2 kurung, lalu ini 4 ditambah 1 itu sama dengan 5, plus c nya diturunkan lagi. Jadi inilah hasil akhir dari integral dalam kurung 3x min 2 pangkat 4 dx. Oke, di sini ada soal nomor 4 integral tak tentu, yaitu integral dari 3x pangkat 2 min 4x pangkat 2 plus 7 dx. Langkah pertama yaitu kita tulis di sini 3x, karena pangkatnya 2 kita tambahin 1. Jadi 2 ditambah 1 per, di sini pangkatnya kita tulis lagi 2 ditambah 1. 1 ini karena dari rumusnya. Dikurangi, kita tulis lagi sama ya, kayak ini 4 x, tulis lagi 2 ditambah 1 dari rumusnya per 2 ditambah 1. Ditambah, jika di sininya 7 diintegralkan menjadi 7x plus c. Lalu di sini kita jumlahkan menjadi 3x, 2 tambah 1 yaitu 3 per 3 dikurangi 4x, 2 tambah 1 yaitu 3 per 3 ditambah 7x plus c. Di sini kita lihat ini ada yang sama, yaitu 3 sama 3. Kita coret di sini. Ini nggak sama, ini juga nggak ada yang sama, berarti hasilnya jadi x pangkat 3 min 4x pangkat 3 per 3 ditambah 7x plus c. Jadi hasil dari integral 3x pangkat 2 min 4x pangkat 2 ditambah 7 dx yaitu x pangkat 3 min 4x pangkat 3 min 3 ditambah 7x plus c. Oke, lanjut ke soal nomor 5, integral tak tentu. Integral 3 per x pangkat 8 dx yaitu, kita kesiniin dulu, integral 3x, karena ini di bawah, kalau dikeatasin jadinya min 8 dx sama dengan 3 per min 8 plus 1 x pangkat 8 min 8 plus 1 plus c sama dengan 3 per min 8 tambah 1 yaitu min 7 x min 7 plus c. Sebenarnya di sini udah boleh selesai, cuman jika seandainya soal itu pilihan ganda dan pilihan ini tidak ada, maka kita bisa menyelesaikannya lagi dengan cara seperti ini. 3 per min 7 x, karena x nya ini tadinya di atas diturunkan ke bawah, jadi yang dari tadinya negatif menjadi positif, jadi positif 7 plus c. Jadi hasil dari 3 per x pangkat 8 dx, hasil akhirnya adalah ini. Demikian pembahasan soal kalkulus dari kelompok 3 pada video kali ini. Semoga dapat memberikan wawasan dan dapat memahami proses pembelajarannya. Dari kelompok 3, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.